waktu terakhir saya ke sini tahun berapa ya? Sebelum Covid ya. Nah, sebelum Covid itu saya waktu itu ke Israel. Terus begitu sampai di Mesir, di Kairo, malam-malam saya kayak orang diare, tapi keluarnya darah segar terus. Mungkin ada sekitar 7 atau 8 kali semalam saya buang air begitu, tapi darah segar terus yang keluar. Nah, biasanya kan kalau ke Israel begitu, kita biasanya sarapan dulu di restoran, di hotel. Terus karena waktu itu pesertanya cuma 17 orang, jadi saya merangkap jadi tour leader sekaligus jadi pembimbing rohani. Nah, terus saya kagak turun. Peserta pada bingung nih, Pak Joninya kemana katanya. Terus akhirnya di hotel kan bisa dibuka, ada mereka punya kunci yang bisa semua pintu buka. Terus ternyata saya udah nggak sadar, udah pingsan. Terus saya dibawa ke rumah sakit. 5 hari saya koma. 5 hari nggak sadar. Pesertanya gimana? Peserta kan dibawa terus jalan sama local guide ya. Nah, terus hari ke-6 saya begitu sadar. Nggak bisa komunikasi sama perawat. Soalnya di Mesir tuh kan mereka pada pakai bahasa Arab ya. Nah, kita kan kagak ngerti bahasa Arab. Nah, saya cuma bisa komunikasi sama dokter. Dokter cuma 5 menit apa 10 menit sehari datang. Lalu kemudian dokternya bilang begini, keluarga bapak harus datang soalnya mau ambil tindakan lagi katanya. Waduh. Terus saya hubungi istri saya, ternyata kedutaan Mesir di Jakarta udah tutup karena besokannya Lebaran. Anak saya waktu itu masih kuliah di Singapura. Anak saya cari ternyata masih buka kedutaan Mesir di Singapura. Ngurus terus kasih tahu bahwa bapak saya di Mesir di rumah sakit gitu, koma. Mana tiket kamu katanya? Cari tiket, dapat tiket, kasih lihat ke kedutaannya. Tiket pulang kamu mana katanya? Waduh, nyari lagi dong. Mana waktu itu pas Lebaran kan? Wah, tiket melambung tinggi, harganya lebih dari 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat. Lalu kemudian anak saya cari tiket seadanya aja begitu. Itu aja buat tiket aja udah berapa puluh juta gitu kan. Kasih lihat terus terbang deh. Ternyata begitu sampai di Mesir, ternyata anak saya mesti bayar begitu. Jadi selama saya 6 hari, 7 hari di rumah sakit itu biayanya lumayan berapa ratus juta. Makanya jangan sakit di luar negeri. Beneran loh. Saya begitu sadar tuh ya, saya berdoa begini, Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya sih sekarang juga saya siap. Tapi Tuhan jangan mati di Mesir sini, repot ngurusnya. Ada teman saya tuh mati anaknya di Amerika, bawa ke sini ratusan juta loh. Untuk ngurus izinnya aja, untuk ngurus dia bisa terbang balik ke Jakarta tuh udah 2 minggu tuh. Selama 2 minggu itu dia ditaruh di penitipan kan. Itu nih penitipan gitu aja mahal tuh, 100 juta lebih tuh. Waduh, repot. Begitu nyampe di Jakarta, setelah 9 hari saya di ICU, 5 hari nggak sadar. Saya tuh kayak lemas, kayak orang hun-hun begitu. Lalu kemudian saya kasih report dari dokter di Kairo itu. Dokter di Jakarta bilang begini, waduh katanya, Bapak harusnya udah lewat nih katanya. Dengan kondisi seperti ini harusnya Bapak udah lewat. Untungnya di Mesir Bapak masuk ke rumah sakit yang ada alatnya dan dokternya bisa. Jadi istilahnya tuh ditambal gitu. Usus besarnya tuh ditambal gitu. Saya nggak ngerti caranya ditambal. Saya kan nggak lihat ya. Saya kan lagi koma waktu itu kan, terus ditambal begitu dan
Untungnya katanya Bapak dapat rumah sakit dan dokter yang ngerti, yang bisa. Setahun, saya kan pendeta ya, saya nggak ada pekerjaan lain. Saya jadi pendeta tapi nggak bisa khotbah. Setahun, gimana dong? Tuhan tuh pelihara kita baik loh. Saya hubungi gereja yang udah jadwal saya bilang maaf saya nggak bisa khotbah, saya ceritain saya di Mesir begini. Oh iya Pak, nggak apa-apa katanya, cepat sembuh ya Pak ya. Nah saya biasanya kalau khotbah di situ tuh biasa dikasih sekian gitu ya. Itu dia bisa kirim saya, transfer saya kira-kira 5 atau 6 kali kalau saya khotbah di situ. Dan kan jadwal hampir tiap minggu ada ya. Dan mereka rata-rata begitu loh. Tuhan pelihara kita nggak kekurangan. Saya percaya burung di udara Tuhan pelihara. Cacing dalam tanah aja Tuhan pelihara loh. Masa iya kita anak Tuhan gak dipelihara Tuhan? Percaya pemeliharaan Tuhan. Ya, kalau saya bisa berdiri di sini ini anugerah Tuhan. Mari buka Alkitab kita sama-sama. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 24. Nah, ya. Saya baca ayat 17, Anda baca ayat 18. Sesudah itu anak dari perempuan rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Silakan. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu. Ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau katakan itu adalah benar. Amin. Ceritanya waktu sesudah Salomo meninggal, maka anaknya Rehabeam itu menjadi raja di Yerusalem, tapi cuma membawahi 2 suku, suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah 10 suku lain itu dipimpin rajanya Yerobeam. Ya, antara Rehabeam dan Yerobeam terjadi perang, tapi kemudian Tuhan berbicara kepada Rehabeam, udah jangan perang lagi. Sebab Yerobeam itu pun aku yang memilih dia gitu. Akhirnya terpecahlah kerajaan Israel menjadi kerajaan Yehuda. Ibu kotanya di Yerusalem, dan ibu kota Israel, ibu kotanya di Samaria. Ya. Kemudian turun terus dari Yerobeam, akhirnya yang jadi raja di Samaria itu adalah Ahab. Ahab kurang terkenal, lebih terkenal istrinya. Istrinya namanya Isabel. Spellingnya jangan salah. Isabel bukan Isabel. Karena kalau Isabel artinya beda. Isabel ini membiayai, ngegaji 450 dukun Baal dan 400 dukun Asyera. 850 dukun dia bayarin terus. Lalu kemudian Elia atas perintah Tuhan menyampaikan penghukuman Tuhan atas Ahab. Ahab yang raja yang jahat di mata Tuhan, lebih dari semua raja yang mendahuluinya.
Tidak akan turun hujan kecuali kalau kukatakan, begitu kira-kira begitu. Lalu kemudian Elia disembunyikan Tuhan, disuruh Tuhan sembunyi di mana? Di tepi sungai Kerit. Kenapa sungai Kerit? Karena Elia orang dari desa Tisbe. Desa Tisbe itu dilalui oleh sungai Kerit. Elia tahu persis situasi dan kondisi sungai Kerit. Ya. Saya bertahun-tahun tinggal di pastori gereja. Saya bisa main keyboard kapan aja saya mau. Saya bisa latihan main drum kapan aja saya mau. Tapi sampai hari ini saya nggak bisa ngegetok drum. Kalau saya getok drum bunyinya mah bunyi. Tapi ya kebaktiannya bisa amburadul kalau saya ngegetok drum. Saya nggak bisa main keyboard. Jadi saya tidak bisa main keyboard di gereja, di kebaktian. Tapi Tuhan perintahkan saya untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan. Anda jangan berpikir bahwa Tuhan akan memberikan perintah yang sama kepada kita semua. Tuhan akan memberikan kepada kita perintah untuk melakukan apa yang bisa Anda lakukan. Amin. Ya. Dan terkenal bahwa Elia dipelihara oleh Tuhan lewat burung-burung gagak. Perhatikan burung-burung gagak yang datang setiap pagi dan petang, pagi dan sore. Kenapa harus burung-burung gagak? Bukan cuma satu burung gagak. Karena burung gagak tidak bisa bawa daging 1 kilo. Tidak bisa take off dia. Dia kalau bawa roti, dia tidak mungkin bawa roti kadet segede gini. Ya. Tapi paling dia bawa roti kecil. Karena burung gagak kan kira-kira sebesar burung merpati. Ya, kira-kira sebesar burung merpati. Lalu kemudian burung gagak itu kalau sekarang datang nih, besok kagak datang. Mungkin gak? Bisa. Burung gagak tuh biasanya rada rakus. Tapi burung gagak juga cerdas. Saya berapa bulan lalu ke Australia. Anak saya kan pelayanan di sana. Itu di sana banyak burung gagak. Burung gagak tuh bisa bawa biji ke lampu jalan tuh. Terus dia lemparkan biji itu. Terus mobil lewat kan jadi pecah tuh bijinya. Baru dia nyamperin lagi bijinya yang udah pecah itu baru dia makan dalamnya. Cerdas loh. Tapi dia bisa saja tidak datang. Elia 1,5 tahun ada di tepi sungai Kerit. Dan Tuhan pelihara Elia. Nah, setelah 1,5 tahun tidak turun hujan. Air sungai Kerit itu mulai kering. Dan tidak ada sesuatu untuk diminum. Jangankan buat mandi. Buat minum aja kagak cukup tuh air. Terus Tuhan bicara kepada Elia. Pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Perhatikan saudara-saudara bahwa kelasnya Elia aja yang dia gak mati. Dia dikirim Tuhan kereta untuk ngejemput Elia. Kelasnya Elia aja Tuhan bicara gak tiap hari loh. Saya kan suka ikut doa sama orang-orang yang matanya kebuka, mata rohnya kebuka. Terus saya lagi doa, tiba-tiba ada teman saya bilang, Tuhan bicara begini. Saya bilang amin. Terus yang lain lagi bilang begini, beginilah firman Tuhan, bla 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 bla. Saya mikir, kok sama teman-teman saya ini kok sering amat ya Tuhan bicara ya? Kok sama saya kok jarang bener ya? Gitu. Saya pernah sih dengar, tapi kayaknya jarang banget gitu. Sampai saya nulis buku tentang mendengar suara Tuhan. Anda harus tahu apakah ini benar dari Tuhan atau bukan gitu loh. Ada patokan-patokannya yang kadang-kadang orang tuh suka ngaco. Menurut saya suka ngaco.
Seolah-olah Tuhan tuh cerewet gitu loh. Dikit-dikit ngomong. Mau makan apa, mau makan bapau, mau makan siomay, atau makan bakmi ayam, atau mau makan bakmi apa di depan tuh. Bakmi siantar. Ya. Jadi Tuhan tidak mungkin kasih perintah macam-macam kayak gini, perintil-perintil gitu tuh nggak mungkin gitu loh. Termasuk wilayah Sidon. Nah, Isabel adalah anak Raja Sidon. Lengkap ya. Nah, Tuhan suruh Elia justru bersembunyi di Sarfat yang adalah ibu kota kerajaan Sidon. Ini strategi yang kita manusia nggak bakal kepikiran tuh. Disuruh bersembunyi di kampung halaman orang yang mau nyari, yang mau membunuh dia. Kalau kita kan sejauh mungkin. Tapi saudara-saudara, Tuhan justru punya strategi sembunyikan Elia justru di ibu kota dari kerajaan Sidon itu. Lalu kemudian saudara-saudara, Tuhan pelihara Elia lewat seorang ibu yang aneh. Waktu itu sudah 1,5 tahun tidak turun hujan. Harga kangkung aja tuh bisa ratusan ribu tuh. Iya kan? Harga sayur-sayuran pasti jadi mahal. Harga makanan semua mahal. Kalaupun ibu janda yang disuruh Tuhan pelihara Elia, pasti jandanya janda kaya. Tapi Elia justru disembunyikan oleh seorang ibu janda yang miskin. Yang punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan ibu janda ini berkata, sesudah kami memakannya, maksudnya tepung ini yang cuma segenggam itu, dia mau bikin roti buat dia makan sama anaknya. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Kalau ibu janda ini punya iPhone 15 Pro, dia akan jual iPhone-nya dan dijadikan makanan. Kalau ibu janda ini punya motor Vario 150, dia akan jual motornya dan dijadikan nasi, dijadikan makanan. Dia tidak punya barang apapun untuk dijual, untuk bisa dijadikan makanan. Itu sebabnya dia berkata, sesudah kami memakannya maka kami akan mati. Tapi saudara-saudara, kita tahu ibu janda dan anaknya dan Elia makan dari roti dari segenggam tepung itu selama 2 tahun. Dan Tuhan pelihara Elia. Ya. Nah, tepung itu enggak habis-habis. Tapi perhatikan, segenggam tepung itu tidak jadi berkarung-karung tepung. Tapi segenggam tepung itu tetap segenggam tepung, tapi enggak habis. Dibikin roti, ada lagi. Dibikin, ada lagi. Sedikit minyak dalam buli-buli itu botol. Sedikit minyak dalam botol itu pun tidak berkurang. Dibikin ada lagi dan Tuhan pelihara hidup Elia dan ibu janda ini. Nah saudara-saudara, 2 tahun mereka dipelihara Tuhan. Perhatikan bahwa Tuhan suruh Elia pergi ke Sungai Kerit, dipelihara oleh burung gagak. Lalu kemudian Tuhan suruh Elia ke Sarfat, dipelihara oleh ibu janda ini. Elia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Tepat seperti yang Tuhan mau, Elia melakukan itu. Tetapi kemudian ibu janda itu punya anak mati. Dan ibu itu berkata begini, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati. Dengan kata lain, ibu janda ini bilang gini, gua nih salah apa sama kamu Elia? Gara-gara kamu datang ke sini anak gue jadi mati nih. Iya kan gitu. Elia tidak membela diri loh. Dia bilang, mana anaknya? Sini saya bawa. Lalu kemudian Elia mengambil anak itu, membawanya ke kamar di atas dan berdoa buat anak itu. Pertanyaannya, ibu janda itu ikut ngedoain anaknya enggak? Halo? Enggak loh. Elia berdoa sendirian di kamar atas. Kenapa dia berdoa sendirian?
kualitas doa seseorang itu ditentukan bukan waktu dia doa rame-rame. Kalau di gereja ini ada doa sama-sama, hari apa di sini ada kebaktian doa? Oh enggak ada. Misalnya hari Rabu gitu ya, ada kebaktian doa di sini. Anda ikut kebaktian doa itu 2 jam, 3 jam itu bagus. Kalau bisa ikut, ikutlah. Tapi saudara-saudara, kalau Anda bisa berdoa di rumahmu, di kamarmu, berdoa sendirian 2 jam, 3 jam, itu tuh baru namanya doa. Kualitas doa seseorang ditentukan waktu dia doa sendirian. Kenapa? Karena kalau doa rame-rame biasanya orang suka munafik. Munafik tuh temennya munaro. Satu kali saya kebaktian di satu gereja di Jakarta. Malam-malam. Lalu kemudian selesai kebaktian. Ada satu suami istri yang ngajak saya makan. Pak, kita makan yuk. Ayo, saya bilang, ayo. Terus kita makan di Pecenongan. Lalu kemudian kita makan di Pecenongan. Itu terkenal di situ tuh kangkung cahot plet. Lalu kemudian waktu makanannya udah datang, itu kan pakai hot plate gitu kan ngajeos gitu. Ngajeos teh amal. Ngerti ya? Ngerti ya ngajeos? Bukan ngebul, beda. Ngajeos tuh bunyi ceos gitu. Nah, terus ngajeos begitu, terus ngebul. Terus si suaminya bilang begini, Pak, saya yang doa ya. Oh iya silakan, saya bilang. Terus dia berdoa begini. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam sorga. Sorganya tuh dinyanyiin gitu, dilaguin. Sorga. Kami bersyukur untuk makanan yang baik ini. Kami berdoa buat janda-janda miskin. Orang kekurangan, orang kelaparan. Berkaci mereka. Itu ngomong berkatina tuh berkaci. Itu sampai nasi yang tadinya kering jadi berkuah, tahu nggak? Gara-gara dia berkaci. Saya pikir, aduh hebat amat nih doa ya. Sampai doa orang miskin, orang kelaparan, orang kekurangan didoain. Saya mah kalau mau makan mah mengucap syukur, berterima kasih. Nggak inget doa orang miskin, orang kelaparan segala macam. Saya mah begitu. Tapi doa dia efektif loh. Dijawab Tuhan loh. Begitu amin. Ada satu ibu sama satu anaknya. Pegang mangkok seorang satu. Si ibunya bilang begini, kasihan Pak, orang miskin Pak. Nah, lu tadi doain tuh doa orang miskin tuh. Nih Tuhan kirim nih orang miskin nih. Enggak. Terus anaknya tuh baru kira-kira umur 3 atau 4 tahun, setinggi meja begitu. Dia lompat-lompat pengen lihat itu makanan di atas meja apa yang ngajeos gitu. Kasihan om, lapar om, dari pagi belum makan om katanya. Asal bisa beli nasi putih aja om katanya. Nah lu, nasi putih aja 10.000 tuh di situ tuh. Itu orang kelaparan tuh. Lu kan doain tadi doa orang kelaparan tuh. Tuh nih Tuhan kirim nih. Enggak. Enggaknya tuh sambil didorong kepala tuh anak. Terus dia panggil si pelayan tempat makan itu. Mas. Gimana kita makannya nih, pengemis bolak-balik datang begini nih. Usir dong supaya kita bisa makan tenang gitu. Udah gak ngasih yang ngomongin nyelekit gitu. Terus si yang pengemis itu pada pergi. Saya mikir ya. Lu doa, tapi Tuhan kirim orang yang membutuhkan, kamu gak mau bantu. Ya ngapain tuh didoain orang miskin, orang kekurangan, orang kelaparan. Sama juga orang Kristen dia suka berdoa, Tuhan kami berdoa buat misi di Kalimantan, buat misi di Myanmar. Jauh amat ke Myanmar. Tapi giliran ada proyek misi, ayo Pak ikutan Pak, kita mau misi ke pedalaman Kalimantan. Aduh gak bisa, saya sibuk, saya banyak kerjaan.
Pak, ada anak sekolah Alkitab mau ikut misi tapi dia nggak ada dana buat transport. Gimana kalau Bapak biayain buat anak sekolah Alkitab itu bisa pergi ikut misi, Bapak yang keluar duitnya, anak itu yang jalan. Aduh maaf, saya juga banyak pengeluaran, saya uangnya lagi pas-pasan, kagak bisa. Nah, lu doa buat misi tuh artinya apa? Itu doa kayak gitu tuh munafik, you know. Munafik itu temennya Munaro. Jadi saudara-saudara, banyak orang doanya mau bagus, tapi doanya tuh omong kosong, nggak ada artinya, omong doang, omdo. Ya, nah saudara-saudara, kita kalau mendoakan kita juga harus melakukan. Amin, amin. Ya. Lalu kemudian Elia berdoa dengan iman yang besar dan dia berdoa dengan jujur loh. Elia bilang begini, Tuhan, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang telah menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Ini doa kagak ada sopan-sopannya. Coba Anda perhatikan kalimat itu. Nggak ada sopan-sopannya. Kan kita doa tuh misalnya biasanya doa, Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga. Ya, ada sopannya gitu. Ini mah, Tuhan apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang telah menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Ini doa nggak sopan tapi jujur. Lalu kemudian banyak orang ya doanya nggak jujur. Misalnya jangan sampai sih. Misalnya ada orang nipu nih. Terus yang penipu itu berapa puluh juta gitu kita ditipu. Terus kita berdoa, Tuhan tahu saya ditipu sama orang itu Tuhan. Saya mohonkan berkat Tuhan turun atas orang ini. Supaya orang itu diberkati Tuhan supaya dia nggak usah nipu lagi. Kalau menurut saya mah itu doa bodoh. Anda baca kitab Mazmur, perhatikan tulisan Daud berdoa buat musuh-musuhnya. Tahu doanya Daud bagaimana? Kiranya api dari langit membakar habis musuh-musuhku. Kiranya penyakit sampar menimpa dia. Kiranya anak-anaknya jadi yatim piatu. Istrinya jadi janda. Biar kiranya Tuhan menghabisi semua hasil usahanya. Tuhan bikin dia habis Tuhan. Doa Daud galak sekali loh. Itu doa. Tapi Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Doanya jujur. Daripada Anda berdoa begini. Tuhan berkati orang itu yang udah nipu saya. Terus kita lagi main nih. Lagi makan di Puri Indah Mall. Terus yang nipu kita jalan sama istri sama anaknya. Kita lagi makan steak. Kan pegang garpu sama pegang pisau toh. Kita lah buat motong-motong begitu. Kita lihat orang yang nipu kita. Hati kita panas mendidih. Membara. Kita rasanya pengen tusuk-tusuk. Orang itu kita potong-potong dia, kita bakar jadi sate. Hati kita masih panas. Tapi doa kita bagus memberkati orang itu. Mana lebih baik? Anda doanya seperti Daud. Kiranya Tuhan bikin dia bangkrut, habis. Tuhan habisin dia. Sampai mampus. Bener loh doa Daud kan kayak gitu. Biar anaknya jadi yatim piatu. Iya bener kan doanya Daud kan gitu. Dan keturunnya tidak habis-habisnya kena penyakit sampar gara-gara Tuhan. Doa Daud kayak gitu tuh. Tapi waktu Daud ketemu Saul, dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Mana lebih baik Anda doa, bikin dia bangkrut Tuhan. Kurang ajar dia menipu saya. Tapi waktu ketemu, dia usahanya udah habis. Istrinya kena kanker. Anaknya sakit-sakitan.
Dia udah bangkrut. Dia udah gak punya apa-apa lagi. Mobilnya udah dijual, rumahnya udah dijual. Udah habis-habisan gitu. Hati kita tergerak oleh belas kasihan. Mana lebih baik? Hati kita panas, pengen tusuk-tusuk, tojos-tojos dia. Terus kita potong-potong dia, dibakar jadi sate. Atau kita doanya dengan jujur. Saya percaya Tuhan menghargai orang yang berdoa dengan jujur. Kalau Anda memang sakit hati, ungkapkan sakit hatimu pada Tuhan. Karena Tuhan tuh gak bisa diperintah. Jadi kita bilang, Tuhan habisi dia Tuhan. Ya emang kalau Tuhan mikir kagak ada alasannya ngabisin orang itu. Ya Tuhan tidak akan mengikuti apa yang kita minta, saudara-saudara. Nah, dia berdoa dengan iman yang besar, tapi kemudian dia berdoa begini, Tuhan kembalikan nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Dengan kata lain, ini anak udah mati. Elia berdoa, Tuhan hidupin lagi nih orang nih. Pak Rudi udah pernah mendoakan orang mati supaya bangkit? Saya udah 2 kali. Waktu itu ada anak muda umur 20 tahun kena sakit lupus. Baru mati, barusan mati. Saya nengokin pas udah mati. Saya dengan berapa orang di gereja kami berdoa supaya anak ini dibangkitkan Tuhan. Anda tahu 1,5 jam doa buat orang mati itu supaya bangkit dan tidak bangkit. Terus saya pernah ngedoain orang kanker otak di Jakarta. Kanker otak udah koma. Habis saya doain, jadi si dokternya udah bilang begini, alat bantu semua dicabut, masukin ruangan biasa aja supaya keluarga bisa ngumpul. Karena udah pasti dalam berapa jam lagi mati gitu kira-kira. Saya doain, karena mereka orang HKBP. Lalu kemudian saya doakan, mereka tunggu di luar. Habis saya doain, kemudian saya keluar ngobrol di luar sama keluarganya. Pas selesai ngobrol, masuk lagi ke kamarnya, yang saya doain itu udah gak tahu di mana. Terus si mama papanya teriak-teriak panggil namanya. Sampai dibuka lemari, pada kemana nih, ini anak pada kemana? Gak tahu kemana. Begitu udah kita panggil-panggil, terus dia keluar dari kamar mandi. Ada apa panggil-panggil? Itu ya saya suka ekspresinya orang Batak tuh. Dia lompat-lompat, dia peluk anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadi terjadi mujizat. Orang saya aja gak tahu mujizat sudah terjadi. Beneran loh. Nah terus saya aja kaget. Rupanya mereka cerita-cerita, terdengarlah cerita ini sampai di Belanda. Ada orang di Belanda, dokter gigi di Belanda, anaknya kena sakit kanker otak juga. Nah bedanya kalau di Belanda itu beda kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia udah gak ketolong pasti mati juga, tetap aja dikasih suntikan ini, suntikan itu, kasih tindakan ini, kasih tindakan itu. Pasti gak bakal ketolong sih, tapi ya ngabisin duit kita aja. Kalau di Belanda kalau udah gak bisa ketolong, semua obat, semua tindakan itu dilarang. Jadi si anak ini udah pasti mati. Jadi tidak ada bantuan, tidak ada alat bantu, tidak dikasih obat, tidak dikasih apa-apa. Dia tunggu mati aja. Saya ditelepon, Pak tolong datang ke sini katanya. Tapi kan kalau ke Belanda kita ke paspor Indonesia ya, mesti ngurus visa dulu. Berbahagialah kita orang Indonesia. Ngurus visa mana susah. Terus berapa hari kemudian saya baru nyampe di Belanda. Ternyata anak itu udah mati. Udah berapa hari saya bilang mati? Udah 6 hari mati. Kan kita ngurus visa kan udah hampir seminggu ya. Terus kita terbang hari ini, besok baru nyampe. Terus saya bilang kenapa 6 hari belum dikubur?
Nunggu Bapak. Terus saya bilang begini, Pak, Tuhan Yesus aja membangkitkan Lazarus baru 4 hari mati. Siapa saya ini udah 6 hari. Tapi kan dia kan ngeluarin duit banyak ya buat saya tiket pulang pergi gitu kan. Itu udah berapa puluh juta gitu kan. Saya tidak mau mengecewakan dia. Jadi saya doain anak yang udah mati itu sama mami papihnya, terus sama omahnya, dan 2 adiknya ngedoain, Anda tahu, 3,5 jam. Dan tidak bangkit. Ya nggak apa-apa juga sih. Namanya juga trial and error. Anak kita aja jalan berapa tahun baru bisa jalan bener. Kita belajar nulis aja berapa tahun baru bisa nulis. Dulu ya saya ngedoain orang yang kerasukan. Gak pernah ada yang beres loh. Dulu belakangan lama-lama trial and error. Akhirnya sekarang mah jadi sering juga tuh. Udah 6.000 kali lebih tuh saya ngusir setan tuh. Dulunya mah gak pernah ada yang keluar, sekarang mah beres. Jadi pendeta Ghostbuster saya dipanggilnya. Saya percaya satu hari nanti, gak tahu kapan sih, saya akan membangkitkan orang mati juga. ya berapa kali coba ya terus coba. Elia berdoa, Tuhan kembalikan nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Lalu kemudian Elia membaringkan badannya di atas anak itu 3 kali. Dia membaringkan badannya di atas anak itu. Lalu kemudian dia doakan supaya anak itu bangkit. Pak Rudi mah anaknya cowok semua ya Pak ya? Bapak punya anak belum? Cewek cowok? Oh, anak Bapak yang cewek nih sakit misalnya. Terus Bapak minta doain saya doain. Saya datang ke rumah Bapak atau di rumah sakit. Terus saya naik ke atas tempat tidurnya. Terus saya membaringkan badan saya di atas anak Bapak yang lagi sakit. Kira-kira Bapak mikir apa? Gila nih pendeta nih. Iya kan, bener kan? Makanya Elia gak ajak mamanya ikut doain anaknya. Elia membaringkan badannya di atas anak ini. Dia berdoa, Tuhan kembalikan nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Dia bangkit, dia lihat anaknya masih mati. Dia jalan kiri, jalan kanan. Dia membaringkan badannya di atas anak itu lagi. Dan gak bangkit lagi. Dia jalan lagi, kiri kanan. Terus dia membaringkan badannya ketiga kalinya. Dan berdoa yang sama lagi, Tuhan kembalikan nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Hampir 3 kali. 1 kali saya sakit di rumah sakit. Terus waktu itu anak-anak saya masih kecil. Jadi mesti diantar jemput pergi dan pulang sekolah. Jadi istri saya cuma nengokin pas jam besuk yang sore. Karena yang siang itu dia gak bisa karena dia mesti antar jemput anak sekolah. Terus ada 4 orang datang ke ruangan saya. Pak, permisi, katanya. Kami dari sekolah Alkitab ini, kami ada tugas mendoakan orang yang sakit, tugas kuliah. Apakah Bapak berkenan untuk kami doakan supaya kami melakukan tugas kami? Nah, apakah Bapak berkenan untuk kami doakan? Saya bilang, oh iya baik, silakan. Terus saya tutup mata, lipat tangan. Apakah ada di dalam Alkitab kalau doa kudu tutup mata? Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada perkataan kalau doa kudu tutup mata, itu enggak ada. Apakah ada doa perkataan kalau doa kudu lipat tangan? Enggak ada juga. Lipat tangan tuh enggak ada. Itu lipat tangan tutup mata tuh bisa-bisaan aja guru sekolah minggu. Soalnya kalau anak kecil nggak disuruh tutup mata, dia matanya udah jelalatan. Kalau anak kecil nggak disuruh lipat tangan, dia udah tarik-tarik temennya, iseng begitu. Tapi yang nggak salah juga kita tutup mata, lipat tangan kan nggak dilarang juga.
Saya tutup mata, lipat tangan. Tiba-tiba itu salah satu dari 4 orang itu, dia begini, dalam nama Tuhan Yesus, celepok. Kepala saya tuh kayak digaplok begitu, celepok. Terus dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, ini kepala saya digini-gini. Terus itu ada temannya tuh yang sebelah kiri, sebelah kanan, ada satu lagi di dekat kaki saya, didorong-dorong perut saya. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Perut saya waktu itu masalahnya tuh kalau disentuh dikit aja sakit. Ini didorong-dorong, saya sampai nahan sakit saya. Terus dia habis doa begitu, udah sembuh belum Pak? Saya pencet-pencet perut saya, masih sakit saya bilang. Kita doa lagi ya Pak ya. Celepok. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Ngomong sembuhnya tuh sampai muncrat. Itu muka saya kayak cuci muka, tahu nggak? Sembuh. Didorong-dorong. Saya nahan sakit lagi. Dia tanya lagi, udah sembuh belum Pak? Saya pencet-pencet lagi dengan polosnya. Saya bilang, masih sakit. Kita doa sekali lagi Pak ya. Aduh itu doa sekali lagi saya sampai nyesal, saya bilang udah sembuh. Didorong-dorong lagi, celepok lagi. Udah selesai ketiga kali dia doain, udah sembuh belum Pak? Saya bilang berapa umur kamu? Ada yang bilang 19, ada yang bilang 20. Dengerin ya, anak saya aja udah hampir lulus sekolah Alkitab, tahu nggak? Sebelum saya menikah, saya udah jadi pendeta. Berarti sebelum kamu lahir, saya udah jadi pendeta. Yang kamu lakukan tuh kurang ajar. Numpangin tangan tuh ada sopan santunnya, ada etikanya. Kamu main jelepok begitu aja kayak digaplok. Kamu tahu nggak, perut saya tuh dipencet sedikit aja sakit. Kamu dorong-dorong perut saya sampai saya nahan sakit. Gila kalian. Panggil dosen kalian ke sini biar saya omelin mereka. Suruh orang kasih tugas tapi nggak kasih tahu etika. Oh maaf Pak. Kami permisi Pak ya. Terus mereka pada jalan. Udah mereka jalan, kurang ajar tuh anak-anak tuh. Terus saya sambil pencet-pencet perut saya. Udah nggak sakit. Saya pencet-pencet udah gak sakit. Saya mau bilang terima kasih tuh sama anak-anak yang kurang ngajar tadi tuh. Tapi gimana caranya? Gue kan diinpus kan. Gimana bawa infusnya? Mau bilang terima kasih begitu. Nah udah dia pergi. Kira-kira 1 jam kemudian dokternya datang. Gimana Pak Joni? Katanya. Baik Pak. Terus biasa kan dokter internis kaki ditekuk lah, lidah keluarin terus dia pencet-pencet. Sakit nggak Pak? Enggak. Saya pencet lebih keras lagi ya. Dia tekan lebih keras lagi. Sakit nggak Pak? Enggak. Kayaknya Bapak udah sembuh. Kemarin dipencet ditoel sedikit aja sakit. Ini Bapak udah ditekan keras begini udah nggak sakit. Bener udah gak sakit. Saya gak bilang tuh ada anak-anak kurang ngajar tadi yang doain saya tuh. Terus dia bilang, Sus panggil orang lab kesini suruh periksa darah lagi. Kayaknya udah sembuh nih Pak Joni katanya. Terus diperiksa di laboratorium. Kira-kira 1 jam kemudian hasilnya keluar. Ternyata saya udah sembuh. Saya pulang saat itu juga loh. Saya mau bilang terima kasih tuh sama anak-anak kurang ngajar tadi tuh. Dia doain, kalau belum sembuh dia doain lagi. Belum sembuh, udah sembuh belum Pak? Belum sembuh, didoain lagi. Kita doa lagi Pak ya. Kayaknya kalau kita doain orang juga, udah sembuh belum? Kita berdoa lagi ya Pak ya gitu. Kita berdoa lagi ya Bu ya. Lalu kemudian dia doakan terus sampai mujizat terjadi. Lalu kemudian kira-kira berapa bulan kemudian setelah itu, ada teman saya kan dulu di Petamburan. Ya, Bu Lisna sama Pak Rudi dulu di Petamburan juga tuh. Nah terus
ada teman saya anak pemuda, terus dia sakitnya tiba-tiba masuk ICU di rumah sakit Mitra Kemayoran, yang di tikungan tuh rumah sakit Mitra Kemayoran. Nah terus ada ICU, ada ICCU. Nah ICCU itu jadi satu ruangan tuh satu pasien tuh dibungkus, ditutup pakai kayak kaca mika begini nih, ditutup begini. Jadi setiap pasien ditutup pakai kaca mika seperti ini. Kalau ke ICU, kita berdua, bertiga masuk ngedoain orang itu boleh. Kalau di ICU. Tapi di ICCU berdua aja nggak boleh. Maksudnya supaya nggak ngobrol. Jadi si istrinya bilang begini, Pak Joni masuk aja sendiri, soalnya saya nggak boleh masuk. Cuma boleh satu orang, nggak boleh berdua katanya. Ya udah saya masuk. Saya lihat ada 2 botol infus masuk lewat tangan, 3 botol infus masuk lewat kaki. Ada selang masuk ke hidung, ada selang juga masuk ke mulut. Terus di dadanya ada EKG tuh buat periksa jantungnya. Terus saya doain. Tapi saya mah doain numpangin tangannya juga sopan. Enggak dijelepok begini. Nah terus saya habis doa, saya lihat keluar. Di luar ruangan kacanya. Saya lupa, saya bawa minyak urapan. Saya masuk lagi, saya urapin dia, saya tumpangin tangan, mohon kesembuhan dari Tuhan. Terus saya keluar lagi. Kan jam besuk 1 jam ya. Jadi gak ada orang lain lagi di luar, jadi cuma istrinya doang. Saya pikir udahlah, kayaknya udah mau mati nih orang ini, teman saya nih. Kayaknya udah mau mati. Lihat kondisinya begitu, kayaknya udah mau mati nih. Terus saya masuk lagi sekali lagi. Gue balik ya. Jangan mati dulu. Kasihan anak kamu masih kecil. Kasihan istri kamu juga. Udah berapa ratus juta nih kamu baru berapa hari di sini, saya bilang. Tapi dia emang nggak dengar. Orang dia koma. Ngejoprak aja begini. Terus saya habis keluar tuh, saya nggak langsung pulang. Saya lihat dari luar, tangannya tuh kejet-kejet gitu. Tangannya begini-begini. Terus kakinya tuh goyang-goyang begini. Kejet-kejet. Anda ngerti ya kejet-kejet ya? Bahasa Indonesianya apa kejet-kejet? Nah terus, kok kejet-kejet begitu? Saya masuk untuk keempat kalinya. Begitu saya masuk ruangan itu, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, sangat kuat. Saya pernah 3 kali ditumpangin tangan sama Maurice dulu. Saya pernah ditumpangin tangan sama Reinhard Bonke. Saya pernah ditumpangin tangan sama Carlos Anacondia tuh, pendeta dari Argentina. Yang dia doain orang ompong bisa tumbuh gigi baru. Carlos Anacondia ini sudah 3 atau 4 kali membangkitkan orang udah mati, bangkit lagi. Terus, tapi saya tidak pernah merasakan hadirat Tuhan sekuat di situ. Saya merasakan hadirat Tuhan, tiba-tiba Tuhan bilang begini, kelilingin dia. Aduh, gimana gua ngelilinginnya? Itu botol infus aja ada 5, ada 2 di tangan, 3 di kaki. Ada selang dari hidung, ada selang dari mulut, ada kabel-kabel EKG, terus kan ditutupin kaca begini. Gimana saya ngelilinginnya tuh? Kalau kesenggol dikit kan bisa lepas ya. Terus kalau dia tiba-tiba mati habis saya nyenggol gitu kan, kita kan ketempuhan. Saya mikir gimana caranya. Tahu nggak? Sampaikan ke saya ngorondang itu apa? Ngerangkak, saya merangkak ngelilingin. Buat saya merangkaknya tidak masalah. Masalahnya di situ ada dokter sama perawat. Terus di situ juga ada dokter sama perawat. Dia kan ngeliatin kita kan ngerangkak begitu. Kebayang nggak malunya kayak apa ngerangkak gitu. Gue nahan malu dah, gue kelilingin 1 kali.
Terus Tuhan bilang sekali lagi. Saya kelilingin kedua kali. Habis 2 kali Tuhan bilang sekali lagi. Aduh, saya kelilingin lagi 3 kali. Terus Tuhan bilang berdiri. Terus habis saya berdiri, Tuhan bilang gini, usir roh maut. Kalau ngedoain orang sakit, kita dalam hati, kita ngeluarin suara berbisik gak apa-apa. Tapi kalau ngusir roh maut, itu gak bisa berbisik. Kita harus tengking, tahu gak? Tahu gak nengking tuh? Kayak setengah teriak. Ngobrol aja gak boleh. Saya mesti teriak di situ. Gimana ceritanya nih? Tuhan, gimana saya nengkingnya nih? Tapi Tuhan nggak jawab pertanyaan saya. Berarti Tuhan tetap pada keputusannya, usir roh maut. Ya udah, doa ekstrimnya mulai keluar tuh. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pagarin teman saya ini, saya sebutkan namanya. Saya pagarin roh, jiwa, dan tubuhnya. Saya berkatin roh, jiwa, dan tubuhnya. Sehingga si jahat, roh maut tidak dapat mendekat kepada dia. Sekarang juga roh maut saya perintahkan pergi dan jangan pernah kembali lagi. Saya pagarin begitu tuh. Dia kan doanya kan rada teriak begitu ya. Itu dokter sama perawat di sebelah situ, sama dokter sama perawat di sebelah sini pada berdiri. Pada jalan ke ruangan ini. Aduh, gimana gue ngomongnya nih. Masa saya mau jelasin Tuhan suruh saya usir roh maut? Kan gak mungkin kan. Saya diam aja. Terus ternyata di ruangan sebelah. Itu kan nih kayak gini nih. Kira-kira 30 cm dari atas tuh kebuka gitu. Di ruangan sebelah itu mati. Itu bunyi tit begitu. Itu dokter sama perawat tuh ya pada lari ke ruangan sebelah. Terus dicabut EKG-nya, terus dikasih alat kejut jantung tuh, dikasih kayak odol gitu, gel gitu. 1, 2, 3, bup. Ih, umur saya udah gocap lebih tuh. Baru sekali lihat orang dikasih alat kejut jantung gitu tuh, dia lompat begitu tuh. Kayak Asterix baru minum ramuan ajaib, Bu Lisna. Bup. Terus gak hidup lagi. Dikasih odol lagi. 1, 2, 3. Buk. Buk. Lompat. Udah gitu. Masih belum hidup lagi. Coba sekali lagi katanya. 1, 2, 3. Buk. Habis lihat gitu. Terus dokternya kan ngomong begini. Diberesin deh, dirapihin. Nanti habis udah rapi. Kasih tahu keluarganya di luar. Ini keluarganya udah meninggal begitu. Habis gitu saya lihat teman saya yang saya habis doain tuh kan. Ini selang dari hidung sama dari mulut dia udah cabut. Kan kalau nyabut sendiri tuh keluar darah ya kan. Takutnya saya, si dokter sama perawat tuh mikir gara-gara saya kesenggol tadi. Jadi lepas. Saya kan kaget ya. Saya liatin. Terus teman saya bilang gini, John, gua takut. Takut apaan? Ada kayak orang tapi bukan orang, tinggi, gede, hitam. Dia tarik-tarik gua, seret-seret gua. Gua bilang gua gak mau. Tapi dia terus paksa gua, dia seret-seret gua. Itu roh maut tuh. Saya bilang itu roh maut tuh. Tapi jangan takut. Dia udah ke sebelah. Rupanya waktu dia kejat-kejat itu roh maut lagi tarik-tarik dia. Tuhan suruh saya masuk, kelilingin dia, pagerin dia, usir roh maut. Roh mautnya udah datang, tiba-tiba saya udah pagerin. Dia gak bisa ambil kan. Roh mautnya udah jauh-jauh datang. Yang ada aja gue ambil. Jadi dia tadinya mau ngambil ini. Ini udah keburu dipagerin yang sebelah. Jadi dia ambil. Diseret.
Saya percaya kuasa Tuhan. Ketika Anda berdoa untuk satu hal, Tuhan belum jawab. Doa 2 kali, Tuhan belum jawab. 3 kali, Tuhan belum jawab. Berdoalah terus, pray until something happen. Saya pakai sedikit istilah bahasa Inggris supaya kelihatan saya orang pintar. Ya kan kalau pendeta zaman sekarang kan khotbah dikit-dikit pakai bahasa Inggris ya. Nah, gue juga bisa pakai bahasa Inggris dikit-dikit mah. Berdoa terus sampai Tuhan jawab doa kita. Saya percaya Tuhan pasti dengar dan jawab doa kita. Tuhan berkati kita semua. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa.